Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada video kemarin atau sebelumnya, kita telah menjelaskan mengenai perbanyakan tanaman secara generatif. Nah, video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbanyakan tanaman secara vegetatif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Galatia Agustina Purba dengan NIM L1A119062 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Mata kuliah Silvikultur dengan dosen pengampu Dr. Fors Bambang Irawan SP MSc IPU. Adapun pokok-pokok materi yang bakal kita bahas mengenai perbanyakan tanaman secara vegetatif, diantaranya pengertian perbanyakan tanaman secara vegetatif, prinsip dan mekanisme perbanyakan tanaman secara vegetatif, jenis-jenis perbanyakan vegetatif, siklus hidup perbanyakan tanaman secara vegetatif, kelebihan dan kekurangan perbanyakan tanaman secara vegetatif, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perbanyakan tanaman secara vegetatif, dan yang terakhir, perbedaan vegetatif dan generatif. Apa itu perbanyakan tanaman secara vegetatif? Perbanyakan tanaman secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tanaman seperti batang, cabang, ranting, pucuk daun, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman yang baru yang sama dengan induknya. Latar belakang adanya perbanyakan vegetatif diantaranya, yang pertama itu tanaman tidak menghasilkan atau sedikit menghasilkan biji seperti almond dan apel. Yang kedua, tanaman memiliki biji tetapi tidak mampu untuk berkecambah, contohnya mawar. Yang ketiga, tanaman akan kuat bila disambungkan, contohnya penyangga pada buah anggur. Selanjutnya ada teknik pembiakan tanaman secara vegetatif. Teknik pembiakan tanaman secara vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu pembiakan vegetatif alami dan pembiakan vegetatif buatan. Apa itu pembiakan vegetatif secara alami? Pembiakan vegetatif alami merupakan pembiakan tanaman di mana suatu tanaman muda atau baru tumbuh dan berkembang dari bagian-bagian vegetatif tanaman induknya. Apa itu pembiakan vegetatif buatan? Pembiakan vegetatif buatan merupakan upaya perbanyakan tanaman jenis-jenis tertentu yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, kita bahas yang pertama mengenai perbanyakan vegetatif alami. Adapun macam-macam perbanyakan vegetatif alami, diantaranya penggunaan biji apomiktik. Apa itu biji apomiktik? Biji apomiktik dibentuk langsung dari sel diploid yang mungkin terjadi dari sel induk megaspor yang belum mengalami meiosis sempurna atau dari sel-sel jaringan ovulan. Sebagai hasil apomikase atau hasil perkembangbiakan biji tanpa proses kawin yang sempurna, pada perkawinan silang, heterozigus hasilnya menunjukkan sifat yang sama dengan induknya yang betina. Cara apomiktik dapat digunakan untuk mengekalkan klon jeruk yang bebas dari virus. Hal ini dikarenakan virus susah ditularkan melalui biji dan kecambah yang tumbuh tersebut dari jaringan vegetatif sehingga sifat akarnya sama dengan induk betina. Yang kedua, melalui spora. Perkembangbiakan vegetatif alami melalui spora. Spora merupakan inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terletak pada kotak spora yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kotak spora.
Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa bintik-bintik kecoklatan. Saat sporatium jatuh, maka spora akan keluar dan jatuh ke tanah. Zigospora tersebutlah yang akan berkembang biak. Ini merupakan gambar siklus hidup tumbuhan paku-pakuan. Selanjutnya, perbanyakan vegetatif alami secara penggunaan bagian-bagian khusus tanaman. Pembiakan vegetatif ini menggunakan bagian-bagian khusus tanaman yang seringkali berupa perubahan batang atau akar, seperti bulb, corm, runner, rhizome, tuber, offset, dan flavrod. Pertama yang kita bahas mengenai bulb atau umbi. Bulb atau umbi merupakan batang pendek, tebal, dan mempunyai lembaran-lembaran daging dan bersisik. Tunas berkembang pada sela-sela lembaran sisik di bagian pusat ujung pertumbuhannya. Pada umumnya, bulb ini terdapat pada tanaman bawang, lili, dan tulip. Yang kedua itu corm. Corm menyerupai bulb sehingga disebut pula bulb palsu. Tidak berisi lembaran-lembaran berdaging, tapi merupakan suatu batang padat yang mengandung mata dan ruas-ruas. Misalnya terdapat pada tanaman gladiol, crocus, water chestnut, dan bunga coklat. Yang ketiga ada runner atau stolon. Runner atau stolon merupakan batang ramping yang tumbuh keluar dari ketiak daun pada dasar tajuk dan menjalar sepanjang permukaan tanah. Pembiakan vegetatif dengan runner ini terdapat pada stroberi, bunga Episca fulgida, Hemigraphis colorata, Opigontas sp, dan tapak liman. Pembentukan runner sangat sensitif terhadap lamanya penyinaran. Pada umumnya, dimulai dengan panjang 12 hari dengan suhu di atas 100 derajat Celcius. Beberapa spesies stroberi tidak beruntung, maka pembiakan vegetatif mungkin dilakukan dengan pembagian tajuk seperti halnya pada tanaman Maranta bicolor. Selanjutnya ada rhizome. Seperti yang kita tahu, rhizome merupakan dahan yang berbentuk tabung yang tumbuh lateral dalam tanah. Dapat berdaging, dapat pula beramping, dan pada umumnya kaya akan simpanan makanan. Rhizome mengandung mata dan ruas bermacam-macam panjangnya, dan dapat menghasilkan akar adventif. Contohnya pada pisang, jahe, dan ganyong. Selanjutnya ada tuber. Tuber sering juga disebut dengan umbi batang. Batang berdaging dalam tanah dengan beberapa mata tunas. Contohnya pada tanaman yang berkembang biak dengan tuber antara lain Helianthus tuberostis, talas daun, dan kentang. Kentang yang dibiakkan dengan menanam tuber yang utuh maupun potongan-potongan tuber yang mengandung sedikitnya satu kumpulan tunas mata. Bila satu tuber utuh ditanam pada umumnya menghalangi tumbuh tunas lain. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemotongan tuber. Selanjutnya ada offset. Offset dapat diartikan sebagai suatu dahan atau cabang pendek yang tumbuh keluar dari tajuk dan berakhir ujungnya dengan suatu tunas atau sekumpulan daun. Dapat pula diartikan sebagai tunas latelar yang berkembang dari batang dan bila berakar dapat membentuk duplikasi tanaman. Contohnya offset sekar, crown, raton, dan slip. Hal ini bergantung pada bagian mana offset. Selanjutnya, perbanyakan vegetatif alami
dengan perubahan akar. Akar yang berdaging disebut juga umbi akar dan berfungsi sebagai penyimpanan makanan serta mempunyai tunas adventif. Sebagai contoh, umbi akar, umbi jalar, dahlia, dan begonia. Umbi jalar pada umumnya dibiakkan dengan mengakarkan tunas adventifnya. Pada dahlia, setiap umbi akan harus memanifestasikan sebuah tunas dari tajuk. Pada begonia, akar primer akan mengembang menjadi sebuah umbi akar yang meluas, yang dapat pula dibiakkan dengan pembagian, di mana setiap potongan mengandung satu mata tunas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perbanyakan vegetatif alami diantaranya yang pertama, suhu atau temperatur lingkungan. Mengapa suhu atau temperatur lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi perbanyakan vegetatif alami? Seperti yang kita ketahui, tinggi rendahnya suhu menjadi salah satu faktor yang menentukan tumbuh kembang, reproduksi, dan juga kelangsungan hidup dari tanaman. Suhu yang baik bagi tumbuhan adalah antara 22 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Yang kedua, ada kelembapan udara. Nah, kelembapan udara tidak kalah pentingnya dengan temperatur lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh pada perbanyakan vegetatif alami. Kadar air dalam udara dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangbiakan tumbuhan. Tempat yang lembab menguntungkan bagi tumbuhan di mana tumbuhan dapat mendapatkan air yang lebih mudah. Selanjutnya ada cahaya matahari. Seperti yang kita ketahui, cahaya matahari merupakan salah satu faktor penting terhadap perkembangbiakan tumbuhan. Sinar matahari yang sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk dapat melakukan fotosintesis, khususnya pada tumbuhan hijau. Jika suatu tanaman kekurangan cahaya matahari, maka tanaman itu bisa tampak pucat dan warna tanaman itu kuning. Dan pada akhirnya, tanaman tersebut akan layu. Ini merupakan gambaran perbanyakan vegetatif alami. Adapun reproduksi vegetatif alami diantaranya pembelahan sel, fragmentasi, pembentukan tunas, tunas adventif, pembentukan spora, rizoma, stolon, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Selanjutnya kita ke perbanyakan tanaman vegetatif buatan. Adapun jenis-jenis perbanyakan tanaman vegetatif secara buatan diantaranya ada okulasi, stek, grafting, cangkok, dan kultur jaringan. Yang pertama itu membumbun atau layer rake dalam tanah. Layer rake merupakan salah satu cara pembiakan vegetatif buatan yang dapat pula terjadi secara alamiah. Bagian tepi atau ujung batang yang terkulai cenderung berakar bila bersentuhan dengan tanah, karena bagian vegetatif ini masih berhubungan dengan mendapat makanan dari induknya. Adapun keuntungan layer dalam tanah adalah tanaman menyediakan tunas-tunas yang mengandung karbohidrat, hormon, air, dan zat hara sampai tunas tersebut berkembang hingga akar dan daun mencukupi untuk berkembang sendiri. Layer dalam tanah dilakukan dengan cara pembengkokan atau pelulukan cabang, di mana sebagian cabang tersebut dibenamkan dalam tanah. Cara ini dapat pula disebut merundukkan batang di dalam tanah. Layer dalam tanah ada beberapa cara. Yang pertama itu tip layer. Tip layer dibuat dengan meletakkan seluruh ujung cabang dalam 2,5 cm hingga 5 cm. Tunas baru akan tumbuh menembus tanah dan akar-akarnya akan dibentuk dekat ujung cabang. Selanjutnya ada simple atau common layer, di mana pelengkukan cabang di bawah ujung cabang ke tanah.
dan menutupi bagian tengah pelengkukan tersebut dalam 12,5 cm hingga 25 cm. Selanjutnya ada trench atau continuous layer, di mana bagian pangkal dan tengah dari cabang ditempatkan dalam parit yang dangkal dengan kedalaman 5-12 cm. Setelah itu baru dilakukan penimbunan. Selanjutnya ada serpent atau compound layer, di mana cabang dilenturkan memanjang dan ditutup dengan tanah pada beberapa tempat sehingga cabang tersebut berselang-seling. Yang terakhir ada mound atau stall layer, di mana pada musim dingin atau permulaan musim semi, pada waktu tanaman masih dalam keadaan dorman, dilakukan pemotongan batang utama dengan kedalaman 5-10 cm di atas permukaan tanah. Ini merupakan gambaran teknik merunduk. Teknik merunduk atau layer rack biasa dilakukan pada tanaman apel dan anggur. Selanjutnya ada mencangkok. Mencangkok tidak merupakan hal yang tabu lagi yang kita dengar. Mencangkok banyak yang kita dengar. Nah, apa itu mencangkok? Mencangkok adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menanam batang atau dahan. Tanaman yang dapat dicangkok adalah tanaman yang mempunyai batang kayu dan berkambium seperti jambu, rambutan, dan mangga. Nah, adapun keuntungan dari mencangkok, yang pertama yaitu tumbuhan hasil cangkokan akan lebih cepat berbuah dibandingkan dengan tumbuhan yang ditanam dengan biji. Yang kedua, tumbuhan yang dicangkok memiliki sifat sama dengan induknya. Seperti yang kita ketahui, jika ada keuntungan pasti ada kerugian. Apa saja kerugian dalam mencangkok? Adapun kerugian dalam teknik mencangkok diantaranya pada musim kemarau, tanaman tidak dapat dan tidak tahan kering. Akibatnya, tanaman yang dicangkok akan mati. Selanjutnya, tanaman akan mudah roboh karena tidak memiliki akar tunggang. Selanjutnya ada stek. Stek merupakan cara perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan dengan menggunakan sebagian batang, akar, atau daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Tujuan menggabungkan dua sifat baik pada tumbuhan sehingga didapatkan tanaman baru yang mempunyai sifat lebih baik dari tanaman induk. Ada 3 macam stek. Yang pertama itu stek batang, stek daun, dan stek akar. Stek batang dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan yang akan dikembangbiakkan, kemudian menanamnya di dalam tanah. Contohnya, itulah pohon, tebu, dan sirih. Pada stek batang terbagi menjadi 3, yaitu stek batang dengan lunak, stek batang semi lunak, dan stek batang yang keras. Selanjutnya ada stek daun. Stek daun biasanya daun yang berwarna hijau. Caranya mudah, cukup meletakkan daun di tanah dan kemudian akan membentuk tunas. Tunas dapat dipisahkan dari induknya dan membentuk tanaman baru. Contohnya cocor bebek. Yang terakhir ada stek akar. Stek akar pada dasarnya sama dengan stek batang ataupun stek ranting. Tanaman baru akan diperoleh dari potongan akar, cabang, atau ranting tanaman pada suatu media. Perbedaan penting pada stek akar adalah bagian mana yang akan diambil untuk ditanam. Selanjutnya ada grafting atau penyambungan. Grafting atau menyambung adalah teknik penggabungan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Ini merupakan gambaran dari step by step
dari teknik grafting atau penyambungan. Selanjutnya ada okulasi. Okulasi atau teknik tempel adalah cara pembudidayaan tanaman dengan menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Tunas dan batang itu dapat tumbuh menjadi tanaman yang mempunyai sifat lebih baik dari tanaman induk, berguna untuk menghasilkan tanaman yang lebih baik mutunya dan menggabungkan dua tumbuhan berbeda sifatnya. Nantinya akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda sifat. Ini merupakan teknik dari okulasi. Yang terakhir ada kultur jaringan. Teknik kultur jaringan menjadi salah satu cara untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif. Kultur jaringan ialah teknik memperbanyak tanaman dengan menggunakan cara isolasi salah satu bagian tanaman, seperti daun, mata tunas, dan untuk menumbuhkan bagian-bagian tersebut ke dalam media buatan secara aseptik. Adapun metode kultur jaringan terbagi dua, yaitu metode padat dan metode cair. Metode padat atau solid method adalah teknik kultur jaringan dengan menggunakan media padat. Media padat ialah media yang di dalamnya terkandung semua komponen-komponen kimia yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut, yang kemudian akan dipadatkan dengan menambahkan suatu zat pemadat. Yang kedua dengan metode cair. Metode cair atau liquid method adalah teknik kultur jaringan dengan menggunakan media cair. Media cair dapat berupa larutan nutrien tanpa harus memerlukan zat pemadat. Nah, selanjutnya kita ke keuntungan dan kerugian vegetatif. Keuntungan dan kerugian vegetatif kita jelaskan dari vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama itu keuntungan vegetatif alami. Dapat dipraktekkan pada tanaman yang tidak menghasilkan biji, sifat pohon induk dan diturunkan ke generasi berikutnya. Masa juvenil relatif pendek dan mempercepat persediaan bibit. Adapun kelemahan vegetatif alami, diantaranya infeksi sistemik oleh virus dapat menjalar ke semua tanaman. Selanjutnya, bahan tanam akan menghabiskan tempat, tidak seperti biji. Lalu periode penyimpanan bahan tanam pendek dan mekanisme perbanyakan tanaman pada beberapa tanaman yang tidak praktis. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan vegetatif buatan. Keuntungan dari vegetatif buatan diantaranya menghasilkan tanaman anakan yang serupa persis dengan tanaman induknya. Yang kedua, menghasilkan tanaman anakan dengan lebih cepat. Yang ketiga, menghasilkan tanaman langka yang susah tumbuh dari benih. Dan yang terakhir, dapat mengendalikan kualitas yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ada kerugian. Adapun kerugian dari vegetatif buatan diantaranya tidak ada keragaman genetik pada tanaman anakan, lalu tidak ada menghasilkan varietas baru. Dan yang terakhir, akar tanaman dari metode seperti pencakokan lebih lemah. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan vegetatif buatan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan vegetatif buatan dibagi dua, dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal, di mana dominasi bahan tanam dapat dipecahkan dengan pemberian kelembapan tinggi. Selanjutnya ada ZBT, di mana dapat memacu pertumbuhan akar dan tunas. Dengan faktor eksternalnya, diantaranya suhu, di mana bahan tanam tidak tahan dengan suhu tinggi. Yang kedua, kelembapan. Pada awal masa tanam dibutuhkan kelembapan yang tinggi. Yang ketiga, cahaya. Pada awal pertumbuhan, tunas dan akar dibutuhkan cahaya yang tidak banyak, maka perlu diberi naungan. Yang keempat, ada jamur dan bakteri. Biasanya sangat peka terhadap keadaan yang lembab. Bahan tanam yang terlukai sangat rawan terhadap serangan jamur dan bakteri, sehingga menyebabkan kebusukan. Nah, materi yang terakhir adanya perbedaan perbanyakan tanaman secara vegetatif dan perbanyakan tanaman secara generatif.
Dilihat dari penghasilan individu baru, secara generatif adanya peleburan sel kelamin di mana serbu sari dan putik. Yang kedua, tumbuhan memiliki bunga. Dan yang ketiga, calon individu baru berupa biji. Pada vegetatif, penghasilan individu baru tidak adanya peleburan sel kelamin dibantu oleh manusia dan individu baru berasal dari bagian tumbuh induknya. Sekian materi mengenai perbanyakan vegetatif. Adapun kesimpulan yang dapat kita dapat dari materi kali ini yaitu perbanyakan vegetatif dibagi dua, yaitu perbanyakan vegetatif alami dan perbanyakan vegetatif buatan. Saya, Galatia Agustina Purba dengan NIM L1A119062 pamit undur diri. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih.